Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Mengapa orang Kristen menyembah salib? Apakah kalau Yesus mati ditabrak mobil, lalu orang Kristen akan menyembah mobil? Teman-teman tentu akan menjawab, Yesus mati di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Ya, itu jawaban yang baik dan juga benar teman-teman. Tapi, pernah nggak teman-teman serius memikirkan, kenapa Yesus mati dengan cara disalibkan? Apakah itu hanya kebetulan saja? Apakah Yesus bisa saja mati dengan cara yang lain yang juga terjadi di zaman dunia perjanjian baru? Misalnya, dilempari sampai mati seperti yang dialami oleh Stefanus, atau mati dipenggal, atau mati karena diadu dengan binatang buas, atau dengan cara-cara yang lain. Apakah jika Yesus mati dengan cara itu, dia tetap bisa mengampuni dosa kita? Apakah Yesus harus mati dengan cara disalibkan? Ya, kematiannya harus dengan cara disalibkan. Bisakah dengan cara yang lain? Tidak bisa teman-teman. Harus lewat penyalipan. Mengapa harus dengan cara penyalipan? Yang pertama, Yesus harus mati secara terkutuk. Dan kematian yang terkutuk adalah dengan cara penyalipan. Salib bukan hanya memalukan, menyakitkan, dan mengerikan, tetapi juga hukuman yang terkutuk. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Memang di perjanjian lama tidak dikenal hukuman salib. Sehingga ayat ini sebetulnya tidak menunjuk kepada penyalipan. Tetapi menunjuk pada orang yang dihukum mati pada sebuah tiang atau digantung. Atau orang yang setelah dihukum mati lalu mayatnya digantung pada sebuah tiang. Nah, apakah mati disalibkan bisa dianggap mati digantung seperti yang ditulis di Ulangan 21 ayat 22-23? Bisa teman-teman. Ini terlihat dari permintaan orang-orang Yahudi untuk menurunkan mayat Yesus dan kedua penjahat sebelum hari gelap. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Permintaan ini pasti didasarkan pada Ulangan 21 ayat 23a. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Jadi jelas ya, kematian Yesus di kayu salib dianggap sesuai dengan kematian yang terkutuk pada Ulangan 21 ayat 22-23. Nah, para pemimpin Yahudi memang menginginkan Yesus mati sebagai orang yang terkutuk, karena mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Dalam konteks saat itu, dengan mengaku-ngaku sebagai anak Allah, itu sama saja Yesus sedang mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ini merupakan penistaan besar bagi agama Yahudi. Ini penghujatan bagi Allah Yahweh. Karena itu, Yesus harus mati dengan cara terkutuk. Jalan satu-satunya, ya disalibkan. Itulah sebabnya mereka ngotot Pilatus harus menghukum mati Yesus dengan cara disalibkan. Hanya hukuman itu yang bisa memuaskan hati mereka. Tapi, hanya Pilatus yang boleh menjatuhkan hukuman itu. Itulah sebabnya mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Selain permintaan Yahudi, Paulus juga menegaskan bahwa penyaliban Yesus bisa dikatakan sebagai kematian terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Yesus harus mengalami kematian yang terkutuk? Teman-teman, sebagai orang yang berdosa, kita ini terkutuk di hadapan Allah. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita sudah berdosa, kita melanggar hukum-hukum Tuhan, dan itu membuat hidup kita berada di bawah kutuk hukum Taurat. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib.
supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, sebagai juru selamat kita, Yesus disalibkan untuk menanggung kutukan yang harusnya kita tanggung. Karena itu, kematian Yesus harus juga kematian yang terkutuk. Kematian untuk menanggung kutuk kita dijalani oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itulah sebabnya kematian Yesus tidak boleh dengan cara pemenggalan, dilempari sampai mati dan sebagainya. Tetapi harus melalui cara yang terkutuk, yaitu penyalipan, teman-teman. Kalau ia mati dengan cara-cara lain, maka Yesus tidak bisa memikul kutuk yang ada pada kita. Nah, pertanyaannya lagi nih teman-teman. Boleh nggak ya Yesus hanya dihukum mati dengan cara digantung saja, tanpa disalib? Tidak boleh teman-teman. Loh, kenapa nggak boleh? Kan hukuman gantung adalah kematian yang terkutuk. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Memang kematian dengan cara digantung juga kematian yang terkutuk. Tapi kalau hanya digantung, maka Yesus tidak akan mencurahkan darah. Kematian seperti itu tidak cocok dengan penggambaran-penggambaran korban penghapus dosa di Perjanjian Lama yang harus disembelih dan mencurahkan darah. Ingat tentang Paskah pertama saat Israel masih di Mesir. Ada anak domba jantan yang harus disembelih dan darahnya dioleskan di tiang dan di pintu rumah. Saat Rasul Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Maka jelaslah bagi kita bahwa Yesus harus mencurahkan darahnya. Dan itu hanya mungkin dilakukannya dengan mati di kayu salib. Apakah Yesus harus mati dengan cara disalib? Ya teman-teman. Karena hanya dengan cara itulah kematiannya menjadi korban yang berkenan bagi Allah. Dia mati secara terkutuk. Dia mati memberikan darahnya bagi pengampunan dosa-dosa kita. Hanya dengan cara itulah dosa-dosa kita diampuni. Hanya dengan salib. Kutukan yang harusnya kita tanggung bisa ditimpakan kepadanya. Hanya dengan penyaliban Yesus, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya teman-teman. Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, sudah menyelamatkan kita di kayu salibnya. Ada amin saudara-saudara? Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi. Misalnya, dia mati dilempari sampai misalnya